Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita senang boleh bertemu kembali dalam ibadah renungan pada hari ini yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Dalam bahasa Batak dikatakan, parmahani hamuma punguan ni debata nadihamu, unak songon na pinaksa, sian lasni rohama mangihutto debata, unang alani pangomuan hailaon, sian rikot ni rohama. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah menghantar kita boleh sampai pada akhir minggu ini, dan kita diingatkan oleh Tuhan bahwa hari ini ada satu kata yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu kata gembala, kata menggembalakan. Saudaraku, sepintas kalau kita membaca ayat ini, seolah-olah ayat ini dikhususkan untuk para gembala, para pendeta, para pemimpin di gereja. Tetapi sebenarnya kata menggembalakan ini juga boleh dipakai kepada orang tua di tengah-tengah keluarga yang menggembalakan anak-anaknya. Boleh juga dipakai kata menggembalakan ini kepada para pemimpin di kantor yang membawahi para karyawannya. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, kalau dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah, pertama sekali setiap gembala memahami dan mengerti bahwa siapapun yang dia gembalakan adalah kawanan domba Allah. Itu artinya setiap orang yang dipercayakan kepada para pemimpin itu, dia harus menyadari bahwa kawanan domba itu adalah milik Allah sendiri yang harus dipertanggungjawabkan. Saudaraku, contohnya orang tua menggembalakan anak-anaknya karena memahami bahwa seorang anak adalah titipan Tuhan dalam keluarga itu. Sehingga ketika kita menggembalakan anak-anak kita, menggembalakan para bawahan kita, staf kita, karyawan kita, sebenarnya kita disadarkan bahwa mereka adalah milik Tuhan yang kita harus bertanggungjawabkan di dalam setiap kepemimpinan itu. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang menggembalakan itu janganlah seperti orang yang terpaksa, tetapi dengan sukarela. Saudaraku, ketika kita menjadi pemimpin di sebuah organisasi, di sebuah komunitas, pertama kita diingatkan bahwa pelayanan kita adalah sebagai seorang gembala yang dengan sukarela. Itu berarti dia tidak mengharapkan puji-pujian, dia tidak mengharapkan imbalan, tetapi dia murni menggembalakan kawanan domba Allah itu yang adalah merupakan titipan Tuhan untuk dia gembalakan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, hari ini firman ini menjadi penting kepada kita semua, supaya setiap orang yang menjadi pemimpin, baik di perusahaan, di rumah tangga, di gereja, dimanapun kita menjadi pemimpin, kita diberikan oleh Tuhan sebuah peringatan supaya kita menggembalakan mereka dengan penuh wibawa dan penuh tanggung jawab. Baik orang tua menggembalakan anak-anak mereka, menggembalakan keturunan mereka, menggembalakan penopar mereka, menggembalakan anak cucu mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang lebih baik di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita melanjutkan kehidupan kita dan kita tetap bersyukur pada Tuhan bahwa begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini, saudaraku, kita masih harus terus menjaga kesehatan kita dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauh kerumunan supaya kita tetap sehat di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami menjadi gembala yang baik, baik dalam keluarga, dalam sebuah perkumpulan, komunitas, organisasi, maupun di tengah-tengah gereja. Dan kiranya kami disadarkan bahwa kami menggembalakan kawanan domba Allah yang harus kami pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini dalam pekerjaan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.